Waalaikumsalam. Mungkin sih dengan DPRD Kota Bekasi. Iya. Untuk mengenai Al-Zaitun. Al-Zaitun. Enggak juga, sebenarnya memang tadinya sempat saya minta tolong komunikasikan undur jam 11. Tapi saya pikir-pikir kasihan juga ya nanti. Udah ada jam 10 aja nggak apa-apa. Gitu. Kebetulan kita ada jadwal sidak hari ini. Jadi sidak PPDB dulu. Kan lagi PPDB online ya sekarang ya. Nah, kita sidak ke sekolah, kemudian ya tadi jam 10 kurang saya langsung ke sini lah. Ada macet-macet dikit di jalan tadi. Mohon maaf, selamat. Kenapa? Sebentar, ini dari Tekwan ada yang mau disampaikan. Kapan? Kemenak mana? Jakarta. Oh. Iya. Iya. Ini demo keren, Pak, kalau di kamar. Iya. Kemenak ya. Iya. Senang ya. Itu dari Kota Bekasi semua? Iya, ini Kota Bekasi. Jabodetabek. Oh, gitu. Iya. Jabodetabek pakai wadahnya apa? Forum Umat Islam juga? Forum FPI? Oh, Forum Umat Islam. Iya. Jam berapa siang? Siang nanti jam berapa? Jam 1-an mulainya. Pada zuhur ya? Oh, gitu. Menak ya? Iya, betul. Iya, betul. Betul. Iyalah, jadi tempat lah ya, nggak ada mundurin ya. Kita percepat. Betul. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para asatiz datangan dari Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi, gitu ya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, para salafus solehin, serta semua kita yang insya Allah istiqomah mengikuti jejak langkahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para asatidz sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Jadi menindaklanjuti dari surat yang telah dilayangkan ke DPRD Kota Bekasi terkait dengan permohonan audiensi ya, audiensi dari Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti dan juga sebelumnya juga disampaikan permohonan maaf dari Ketua DPRD Kota Bekasi ya, Bapak Muhammad Saiful Daulah, karena hari ini yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji gitu ya. Kemudian surat tersebut didisposisi oleh wakil ketua yang lain. Ternyata wakil ketua juga ternyata sedang ada agenda-agenda yang lain juga. Akhirnya ujung-ujungnya nyampe ke saya gitu ya. Saya selaku ketua Komisi 4 sebetulnya ya, ketua Komisi 4, nama saya Darajat Kardono dari fraksi PKS. Jadi saya diminta untuk mewakili ya dari pimpinan DPRD menerima audiensi dari Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi pada hari ini ya. Adapun terkait dengan masalah hal-hal lain nanti mungkin kita bisa diskusikan ya, terkait dengan apa yang mau disampaikan ya, terkait dengan masalah-masalah yang memang perlu kita dengarkan. Insya Allah kita dengan tangan terbuka, karena ini memang forumnya forum perwakilan rakyat ya, sehingga harus bisa menerima suara aspirasi dari masyarakat terkait dengan khususnya isu-isu yang berkembang di sekitar kita ya. Barangkali itu sebagai sebuah pengantar ya dari kami ya selaku perwakilan dari pimpinan DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya mungkin nanti kami mohonkan kepada pimpinan rombongan ya nanti menyampaikan juga bisa memandu kira-kira aspirasi dan seterusnya yang mau disampaikan ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Derajat Kardono, Ketua Komisi Pak. Ketua Komisi 4. Biasa DPR RI Pak. Mudah-mudahan nanti segera ke DPR RI Bapak. Amin. Jadi alhamdulillah hari ini Senin tanggal 26 Juni 2023 kami dari Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi sudah diterima oleh Komisi 4 yang langsung dihadiri oleh Ketua Komisinya Bapak Derajat Kardono. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami ingin menyampaikan aspirasi tentang proses hukum Panji Gumilang, khususnya pesantren Al-Zaitun, untuk kita semuanya agar kita menjaga akidah umat, bersihkan segala bentuk penyimpangan Islam di era ini. Baik, sebelum kami menyampaikan aspirasi kami, tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan akidah Islam yang kuat, serta insyaallah iman yang tetap kuat. Baik, kami perkenalkan satu persatu yang hadir hari ini, perwakilan dari mana saja. Yang pertama adalah Ustadz Aziz Ahmad Bukhari, ini sebelah kami. Ini adalah dari Gerakan Rijalul Islam Kota Bekasi. Kemudian sebelah kiri kami selanjutnya adalah Ustadz Irwan Saifullah dari Aliansi Ulama dan Ormas Islam se-Jabodetabek. Ya. Kemudian di sebelah kirinya ada Ustadz Nur Salman, beliau dari Lembaga Bina dan Perlindungan Rakyat Kota Bekasi. Kemudian ada saudara kita Tisno, ya, ini dari Forum Tokoh Peduli Syariah.
Kemudian yang ujung sana, ini ada Ustadz Ari dari Kempur. Gerakan Muslim Pembela Rakyat. Pembela umat. Ya. Kok ingatnya pembela rakyat. Kemudian di sana Ustadz Alwi. Ini beliau dari Majelis Adat Aceh yang ada di Jakarta. Jadi beliau di asli Aceh. Nah satunya lagi ini juga dari luar kota ini, luar Jawa. Ustadz Yusuf. Itu beliau dari Syarikat Pengusaha Batak Islam. Jadi Batak juga ada Islamnya insya Allah. Dan ini muncul ya. Kemudian tidak asing lagi di sebelahnya ada Ustadz Ahmad Khosinuddin. Beliau dari Advokat Muslim. Ini yang selama ini concern membela ulama-ulama yang sedang mendapatkan kezaliman. Iya. Sastrawan politik udah. Alhamdulillah. Dan juga di sampingnya Ustadz Aka ini ada Ustadz Ismail Ibrahim. Ini yang selalu menambahkan dirinya Dewan Trotoar, Dewan Jalan. Tapi hari ini membawa nama dari APP NKRI, Aliansi Patriot Peduli NKRI. Kemudian tidak asing lagi ini beliau dari pesantren, membawa murid-muridnya juga ini para santri yang tetap ini Ustadz Nikhat. Mungkin nanti antum harus bisa silaturahmi pesantren beliau, insyaallah. Baik, Pak Ketua Dewan, bahwa hari ini seperti yang tadi kami sampaikan, Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi hari ini ingin menyampaikan aspirasinya. Karena waktunya cukup singkat, karena kami juga nanti sebentar lagi akan ada aksi di Jakarta ya tentang penolakan Al-Zaitun yang sudah menyimpang akidah Islamnya. Maka kami hari ini mohon maaf yang hadir tidak bisa kita mintakan satu persatu untuk menyampaikan aspirasinya. Cukup diwakili 3 orang. Ya, kami persilahkan kepada yang pertama adalah Ustadz Nur Salman. Ya, Ustadz Nur Salman yang mewakili dari forum apa namanya ini? Lembaga Bina dan Perlindungan Rakyat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin karena terbatasnya waktu. Di sini kami menyampaikan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa Al-Zaitun ini sudah menyesatkan, sangat-sangat menyesatkan. Yang mana kita ketahui bersama bahwa sholat Jumat itu dihadiri oleh jamaah perempuan. Bahkan khotibnya pun akan dijadikan khotib perempuan. Itu sudah merupakan salah satu penyesatan akidah umat itu. Dan juga yang kedua, Panji Gumilang ini sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bisa-bisanya Rasulullah. Padahal kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah kalam ilahi, wahyu dari Allah. Itu merupakan penyimpangan yang sangat-sangat besar sekali di dalam ajaran Islam, akidah Islam. Itu saja yang bisa sementara. Sebenarnya banyak lagi yang hal-hal yang ajarannya yang menyesatkan, benar-benar menyesatkan. Bahkan mereka juga itu pakai salam Israel itu ya kan, bergabung Israel. Di sini kami hanya menuntut bahwa melalui Bapak Dewan agar aspirasi kita ini disampaikan langsung ke Kapolri untuk menindaklanjuti pidananya, dan juga kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat untuk Al-Zaitun ini. Dan yang ketiga, menyampaikan kepada Kemenag untuk mencabut izin ponpesnya secara permanen. Dan juga
sudah disampaikan oleh Menko Polhukam akan menindaklanjuti. Kita khawatirnya kalau kita tidak kawal, kita tidak audiensi seperti ini, nanti akan melehoi lagi seperti kasus-kasus yang lain. Tolong sekali lagi bagi Bapak Dewan, nanti tolong benar-benar disampaikan ke sana Pak Dewan, apa yang menjadi aspirasi kami ini. Karena umat di bawah sudah geram sekali, umat di bawah ini sudah marah sekali. Jangan sampai ada pembiaran, kesannya pembiaran. Kalau ada kesan pembiaran berarti benar-benar ini umat mau diadu. Nanti kalau sudah terjadi bentrok fisik, maka akan meluas ke seluruh daerah. Mungkin akan menjadi kios nasional ini, ya kan? Untuk itu kami yang hadir di sini sangat berpesan sekali kepada Bapak Dewan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi 3 poin tersebut benar-benar disampaikan ke sana, kayak yang sudah tadi saya sampaikan ke Kapolri, ke Kemenak, dan ke MUI untuk menindaklanjuti benar-benar dengan tegas, karena sudah tidak ada alasan lagi untuk ber-AIU lagi, karena memang sudah di bawah masyarakat benar-benar sudah geram. Saya rasa demikian apa yang bisa menjadi aspirasi kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Salman. Perlu kami sampaikan tadi ada beberapa poin Pak Dewan, bahwa dengan penyimpangan daripada Al-Zaitun ini bukan hanya sekedar dicabut perizinan ataupun ininya pesantrennya, namun juga ada faktor-faktor masalah hukum yang dengan jelas itu sudah menyimpang jauh. Maka dari itu, bagaimana pandangan hukum? Kita perlu juga ini kami hadirkan di sini ada advokat Muslim Ustadz Ahmad Ghasinuddin untuk menyampaikan bagaimana pandangan hukum, sehingga nanti Pak Dewan untuk menyampaikan ke gubernur atau ke yang lebih tinggi sudah ada kekuatan yang lebih ini. Kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Ghasinuddin untuk menyampaikan tentang bagaimana dari sisi hukum yang harus dilakukan kepada Abu Toto atau Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derajat berkenan menerima kami dan titip salam taklim kami bagi pimpinan Dewan yang lain. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa beraudiensi ketemu langsung. Langsung saja ke pokok permasalahan. Yang pertama terkait status hukum ini ya. Memang terhadap Panji Gumilang ini sudah ada laporan pidana ke Barreskrim Mabes Polri. Laporan pidana nomor 163/B di SPKT Barreskrim Mabes Polri. Pasal yang dikenakan adalah pasal 156A KUHP tentang dugaan tindak pidana penodaan agama. Karena memang apa yang disampaikan Panji Gumilang ini patut diduga memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Soal tentang Al-Quran itu kalamullah, itu kan sesuatu yang sudah maklum min adin bi ad-daruri. Bahkan tidak ada yang berselisih tentang hal itu, dan tentu saja mempersoalkan hal itu merupakan penyimpangan dalam akidah Islam. Dan dalam konteks konstitusi memang penjagaan akidah agama termasuk di dalamnya Islam itu diatur dengan memberikan ancaman pidana bagi siapapun yang melakukan penodaan terhadap ajaran agama yang diakui di Indonesia, dalam hal ini termasuk agama Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 yang lalu juga sudah meneguhkan dengan munculnya fatwa keagamaan terkait indikator atau parameter apa sih yang bisa masuk kategori penodaan agama. Di antaranya mempersoalkan Allah, Nabi, Al-Quran, dan sejumlah ajaran-ajaran Islam. Dan mengenai Al-Quran kalamullah itu saya kira ini sudah selesai ya. Dan ini justru dipersoalkan oleh Panji Gumilang, meskipun semalam rekan kami Ustadz Ismail Ibrahim sempat menonton klarifikasi dari Panji Gumilang yang seolah-olah ingin mencabut statement semula yang mempersoalkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi menurut kami karena ini sudah masuk ranah pro justisia, jadi sebaiknya klarifikasi itu disampaikan di hadapan penyidik kepolisian dalam ini Barreskrim Mabes Polri, dan posisi kami adalah mendukung proses hukum itu, dan karena nanti kami minta juga aspirasi ini bisa diteruskan kepada
Pak Kapolri. Ini berkaitan dengan proses hukumnya. Yang kedua, ini berkaitan dengan eksistensi lembaga pondok pesantren. Jadi ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, tentu saja terhadap santri-santrinya, ini adalah aset bangsa, anak-anak didik kita. Tentu kita punya kepentingan untuk menjaga ya anak didik kita ini agar tidak terlalu jauh terbawa pada penyesatan akidah. Kemarin salam dengan salam Yahudi, Idul Fitri dengan barisan yang ihtilat ya, campur baur. Ini kan sesuatu yang di Imam Mazhab itu sudah tidak pernah dibahas bahwa itu jelas bermasalah gitu. Adapun kalau diklaim ini adalah mazhab Soekarno, ini kan konfirmasi kejahilan seorang Panji Gumilang. Jadi mazhab fikih itu tidak ada yang kemudian merujuk kepada Soekarno. Jadi kalau mazhab fikih ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Nah itulah mazhab-mazhab fikih yang muktabar, yang mereka adalah imam mujtahidin yang kita akui ijtihadnya dalam perkara fikih ya gitu. Sehingga statement dari Panji Gumilang ini memang satu sisi ini bermasalah bagi dia, yang kedua ini membahayakan bagi generasi bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Karena itu terkait Az-Zaitun ini kita punya kepentingan untuk menjaga akidah umat Islam secara umum, juga bil khusus kepada santri-santri atau anak didik di Az-Zaitun. Yang kedua terkait kelembagaan Az-Zaitun ini sendiri. Jadi kita ini kan rakyat membayar pajak. Tentu kita punya kepentingan agar pajak kita itu benar-benar digunakan untuk menjaga akidah umat. Bukan sebaliknya, justru jadikan sarana untuk merusak akidah umat. Az-Zaitun ini menurut keterangan dari Ridwan Kamil dan juga diakui oleh Panji Gumilang sendiri mendapat bantuan dari Kemenak besar sekali, miliaran, ya miliar rupiah. Walau Kemenak terakhir kemarin sempat mengklarifikasi, membantah dalam tanda petik. Tapi pernyataan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, tegas menyatakan ada aliran dana. Karena itulah agak dalam tanda petik angkat tangan ya Gubernur karena kewenangan di Kemenak, dan kemudian pengakuan dari Az-Zaitun ini sudah dapat bantuan banyak miliaran. Jadi negara memang terlibat memberikan bantuan. Karena itu kita punya kepentingan agar negara melakukan evaluasi terhadap keterlibatan itu. Karena anggaran itu ternyata digunakan untuk mendidik anak didik kita justru keluar dari akidah Islam. Nah, karena itu juga kita minta nanti aspirasi kita itu mohon untuk diteruskan juga kepada Gubernur, juga Kemenak berkaitan dengan bagaimana eksistensi pondok pesantren ini, perizinan juga eksistensinya karena di kewenangan Gubernur Jawa Barat ada di wilayah Jawa Barat. Dan yang ketiga kita juga minta, karena kita butuh fatwa keagamaan yang konkret spesifik terhadap pernyataan Panji Gumilang ini, kita juga mendorong agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa keagamaan. Terlepas ada fatwa keagamaan yang berkaitan dengan pemenuhan unsur pidana, nanti Bareskrim, nanti ahli agama nanti akan diambil keterangan. Tapi kita juga butuh fatwa keagamaan yang umum yang berlaku mengikat secara publik agar tidak ada lagi sesuatu yang serba permisif ya. Menganggap mengatakan demikian itu dianggap sepele. Dan memang yang terakhir kami menyadari bahwa informasi terkait Az-Zaitun itu sudah lama kita dengar, tapi tidak didemonstrasikan secara telanjang dan terbuka seperti hari ini. Nah, di era rejim Jokowi inilah kami kemudian menilai ini semua yang berkaitan dengan penistaan agama, penyelewangan akidah umat itu terjadi secara telanjang dan dalam tanda kutip dilindungi oleh rejim gitu. Kami tidak mau kemudian perilaku yang terbuka menyampaikan penyesatan ini menjadi tren sehingga kita tidak punya lagi sarana untuk menjaga akidah umat. Mohon maaf, kalau dulu orang melacur itu sembunyi-sembunyi ya, sekarang sudah ada tren orang melacur itu terbuka dan dianggap sebagai kebebasan berekspresi, dan bahkan gelarnya bukan pelacur lagi, dianggap pekerja seks komersial. Nah, termasuk orang yang menyimpang dari akidah Islam itu dulu sembunyi-sembunyi. Mungkin ke dukun itu tidak kelihatan orang. Dia nyembah sesuatu itu tidak diketahui orang. Dan kalau dia sampaikan, dia takut juga. Nah, hari ini praktik-praktik penyimpangan akidah ini kok di eranya Joko Widodo ini begitu terbuka. Padahal pada saat yang sama ketika ada ormas Islam yang concern dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam yang selama ini kencang amar ma'ruf nahi munkar hanya dengan dalih bertentangan dengan Pancasila, itu langsung dicabut BHP-nya, langsung tidak dikeluarkan SKT. Jadi semacam ada pembedaan sikap. Jadi kalau yang merusak akidah Islam itu disponsori,
dilindungi, bahkan diglorifikasi karena disiarkan kemana-mana, dapat forum, dapat tempat. Ketika di demo juga dijaga aparat sedemikian rupa. Tapi begitu yang ingin mengingatkan umat, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, meluruskan akidah umat, ini justru buru-buru dibungkam. Nah, saya kira substansi itulah yang ingin kami sampaikan, dan di antara wewenang Dewan itu adalah menyerap aspirasi, dan terima kasih sekali kami bisa diterima karena kami tinggalnya ini di Bekasi, ya kami salurkan aspirasinya melalui Dewan di kota DPRD di kota Bekasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rosinuddin dari Advokat Muslim yang sudah memaparkan tentang bagaimana masalah hukumnya, kemudian masalah fatwa MUI-nya, kemudian masalah penyimpangan akidahnya. Nah, ini sudah lengkap bahwa Al-Zaitun yang dimana di situ ada Panji Gumilang ini sudah melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian mudah-mudahan tadi kita sampaikan bahwa bisa hal ini, aspirasi kita ini bisa dilanjutkan kepada yang lebih tinggi, baik Gubernur, Kemenak maupun MUI dan Kapolri. Itu. Baik, untuk melengkapi semuanya ini kami minta kepada Ustadz Ismail Ibrahim yang dari APP NKRI untuk membacakan surat pernyataan sikap hari ini supaya lebih dangta kalau orang Bekasi bilang ya, apa-apa yang ingin kita sampaikan. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Ismail Ibrahim. Waktu dan tempat. 212 cek 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Komisi 4 Pak Ustaz Sudrajat. Alhamdulillah Pak Derajat yang mudah-mudahan sehat, berkah dan tambah istiqomah insyaallah, dan terpilih lagi tentunya. Amin. Baik, saya dapat amanah membacakan ini, tapi izin biar di videonya itu enak begitu Pak Dewan, kita bacakan di depan. Kalau diizinkan, diperkenankan kita bacakan bersama, ngumpul di belakang semua, di depan semua. Dan kami sangat berharap itu biar nanti terbukti di masyarakat bahwa kita ini benar-benar menyampaikan aspirasi mereka, gitu Ustaz ya. Ada gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Di situ enak tuh. Di situ enak ya, biar enak. Pernyataan bersama Forum Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi tentang proses hukum Panji Gumilang, jaga akidah umat, bersihkan segala bentuk penyimpangan Islam yang terjadi di era rezim Joko Widodo. Sehubungan dengan beredarnya perilaku menyimpang dalam praktik ibadah
dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang, Indramayu, Jawa Barat. Maka kami, Forum Persaudaraan Ormas Islam Sekota Bekasi, menyatakan: pertama, pernyataan Panji Gumilang yang memperbolehkan perempuan menjadi khatib saat sholat Jumat, menyebut kitab suci Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga praktik ibadah sholat Idul Fitri yang mencampurkan saf jamaah laki-laki dan perempuan dengan bentuk saf yang berbanjar dan jarak yang renggang, jelas-jelas merupakan perilaku menyimpang dalam praktek beribadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipraktekkan oleh para sahabat, bahkan tidak pernah diajarkan oleh imam fikih mazhab apapun dari kalangan ulama muktabar. Klaim praktek ibadah menurut mazhab Soekarno, selain mengkonfirmasi kejahilan atau kebodohan Panji Gumilang, juga mengkonfirmasi bahwa praktek ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Kedua, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar segera melakukan kajian dan mengeluarkan fatwa keagamaan atas praktik ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun pimpinan Panji Gumilang, sebagai upaya untuk membentengi akidah umat Islam dari praktek ibadah dan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ketiga, mendorong Bareskrim Polri untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Panji Gumilang dalam praktek ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun, yang diduga melanggar pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Keempat, mendorong agar Kementerian Agama segera membekukan sementara izin Pondok Pesantren Az-Zaitun, sekaligus menghentikan segala bantuan dana ke pondok pesantren tersebut, di mana menurut keterangan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, Pondok Pesantren Az-Zaitun mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Agama bernilai miliaran rupiah. Kelima, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan serangkaian penelitian terhadap keberadaan Pondok Pesantren Az-Zaitun untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait eksistensi Pondok Pesantren Az-Zaitun tersebut di wilayah Jawa Barat. Keenam, mengajak kepada seluruh umat Islam untuk lebih giat berjuang, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya untuk menjaga akidah umat Islam dari segala bentuk penyimpangan, utamanya di era kepemimpinan rezim Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, di era rezim Joko Widodo ini, ormas Islam yang lurus berdakwah untuk menjaga akidah umat seperti HTI dan FPI dibungkam, sementara perilaku menyimpang Panji Gumilang yang begitu provokatif dan telanjang mendemonstrasikan kesesatan justru terkesan dibiarkan. Hal ini tak pernah dilakukan pada era sebelumnya kecuali di era sekarang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bekasi, 26 Juni 2023, yang bertanda tangan Forum Persaudaraan Ormas Islam Sekota Bekasi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan. Takbir! 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 Serah terima dulu, serah terima. Serah terima, di foto serah terima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Senin 26 Juni 2023 kami dari DPRD Kota Bekasi telah menerima audiensi ya dari Forum Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi, sekota Bekasi ya. Pada hari ini Forum Persaudaraan Umat Islam ini, Persaudaraan Ormas Islam Kota Bekasi ini ya, sekota Bekasi ini telah menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan isu hangat yang saat ini sedang berlangsung, ya ini terkait dengan kasus yang kita tahu sendiri terkait dengan masalah pengelolaan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun dengan berbagai macam kontroversi yang didemonstrasikan gitu ya, yang terlihat pada saat ini. Kami selaku DPRD Kota Bekasi, insya Allah ya akan menindaklanjuti aspirasi audiensi dari rekan-rekan yang hadir pada saat ini, sebagaimana inilah menjadi bagian dari tupoksi kami ya. Tugas pokok dan fungsi dari DPRD adalah menjalankan fungsi penyerapan aspirasi ya, aspirasi dari masyarakat apapun juga bentuknya. Dan segala aspirasi ini juga tentunya juga akan kita kelola dan juga kita akan masukkan sebagai bagian dari hal-hal aspirasi sebagaimana juga aspirasi-aspirasi yang lain yang diterima dari masyarakat ya. Oleh karenanya alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya dan juga kepeduliannya ya terkait dengan kondisi keumatan, kepeduliannya terhadap dengan berbagai macam kegelisahan yang terjadi di umat Islam saat ini dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini, dan semoga ini adalah bagian dari kontribusi kita semua selaku masyarakat Kota Bekasi untuk senantiasa juga merasa peduli bahwasanya urusan kegelisahan-kegelisahan ini juga adalah juga merupakan tanggung jawab kita bersama ya, dan kita harus juga berupaya melakukan peredaman, melakukan pelurusan ya terhadap kasus-kasus yang memang dipandang tidak pada tempatnya ya, sehingga kondisi ketenangan juga harus kita raih kembali ya, kita jauhkan dari kondisi kegaduhan-kegaduhan yang tidak kita inginkan ya. Karenanya ini adalah menjadi bagian dari komitmen kita dalam memelihara NKRI ini supaya tetap guyup, rukun, dan juga tidak ada jauh dari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan berbagai macam perpecahan di kalangan masyarakat ya. Demikian terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Forum Persaudaraan Ormas Islam sekota Bekasi atas kehadirannya dan penyampaian aspirasi ini. Insya Allah akan kita tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah, ayo ngomong aja. Alhamdulillah hari ini Senin 26 Juni 2023. Tadi kami diawali dengan perkenalkan masing-masing yang hadir dari perwakilan ormas Islam yang ada di Bekasi. Kemudian diterima oleh Ketua Komisi 4 Bapak Derajat Kardono yang tadi sudah sama-sama kita dengar menyampaikan bahwa aspirasi ini sudah diterima, kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi beliau. Dan harapannya adalah bukan hanya ditaruh di atas meja saja hasil aspirasi ini, tapi betul-betul ditindaklanjuti sehingga umat Islam khusus yang di Kota Bekasi ini akan nyaman. Karena apa? Tidak akan azzaitun yang lainnya tumbuh di Kota Bekasi. Nah tadi yang kita harapkan, dan ini ada juga perwakilan dari pesantren, ini ada didik kita juga agar mengetahui bahwa ada bagian di luar sana di mana di pesantren pengajarannya menyimpang dari akidah Islam. Nah ini semoga disuarakan terus oleh masyarakat, terutama umat Islam, sehingga apa? Betul-betul negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekaligus karena waktunya sudah cukup, kami dari Forum Persaudaraan Ormas Islam Bekasi mohon pamit.
Mudah-mudahan Pak Kardono dan anggota DPR yang lain tetap diberi kesehatan yang lebih baik sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan Kota Bekasi semakin maju. Terima kasih dari kami sebagai pembawa acara, Ferry Gustanto menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.